Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, saat ini kalian sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi. Seperti biasa, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai dunia telah berbeda saat orang tua tiada. Kalau gitu langsung saja Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Oksigen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini senantiasa Allah berikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara orang tua, pasti orang tua adalah sosok yang sangat amat penting dalam hidup kita. Karena adanya kita di dunia ini lantaran orang tua kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa hendaklah kita sebagai anak berbuat baik kepada orang tua. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel, kaum Bani Israel pada saat itu sudah disuruh untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ya, tak kala Nabi Musa memberikan peringatan kepada kaumnya, hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka kalimat wabil walidaini ihsana di sini menunjukkan bahwa setiap perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita haruslah membuat hati orang tua itu senang dan bahagia. Nah, namun hal ini berbeda tak kala orang tua yang kita cintai, yang kita sayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya. Terkadang seperti itu, kita merasa sayang, kita merasa cinta kepada orang tua kita, tapi ternyata Allah lebih sayang, kemudian dipanggil. Berubah drastis kehidupan kita. Ada yang dia makin taat kepada Allah, ada dia juga yang makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menganggap orang tuanya adalah sosok inspiratifnya. Maka ketika orang tuanya tiada, sudah dipanggil oleh Allah, dia kehilangan arah. Nah, oleh karena itu hendaklah ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada amalan-amalan sebagai anak tak kala ingin berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah Allah panggil, artinya sudah meninggal dunia. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu majlis. Beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un ba'da mautihima?" Apakah masih ada sisa kebaikan amal, bakti yang ingin aku berikan kepada orang tuaku karena walaupun orang tuaku ini sudah meninggal dunia? Akhirnya Rasul bersabda, ada, na'am. Beliau mengatakan yang pertama as-salatu alaihima, mendoakannya. Yang kedua wal istighfaru lahuma, memohon ampun untuk orang tua. Yang ketiga wal infadhu alaihima atau wal infadhu ahdihima, ya, menunaikan janji-janji ya orang tua kita yang sudah tiada. Kemudian wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman orang tua kita. Kemudian yang terakhir wasilatur rahim allati la tusalu biha illa bihima, ya, bersilaturahim kepada teman, kerabat, saudara semuanya yang memang hanya dilakukan oleh orang tua kita dan kita lanjutkan kembali setelah beliau tiada. Masya Allah, inilah tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, ya, berbuat baik, berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Jadi untuk pemirsa Oksigen di rumah, tetap berbakti kepada orang tuanya selagi masih ada orang tuanya gitu ya Ustadz. Oke. Nah pemirsa Oksigen, seperti biasa nanti kita akan ada tanya jawab oleh Ustadz Kafi. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sekarang, kamu gak perlu khawatir telat bayar tagihan. Karena kini, cukup dengan Mandiri Online
Transaksi pembayaran tagihan Oksigen ID Home kamu bisa kamu lakukan kapanpun dan dimanapun. Ini baru namanya internet rumah. Oh no, belum bayar tagihan Oksigen ID Home. Yah, kemana saldo Kibo? Gimana nih? Diovo. Yah, 20.000. Kemana duit Kibo? Di OVO. Pakai apa bayarnya? OVO. Oke. Oh iya ya, uang Kibo kan di OVO. Bayar Oksigen ID Home pakai OVO. Impresi. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Hai Bun, hari ini aku mau bayar Oksigen ID Home di Alfamart sambil belanja-belanja cantik. Yuk ikutin aku terus ya. Parfum cek, shampoo cek, deterjen, minuman, tisu, snack, make up, bulu mata palsu. Aku udah selesai belanjanya nih Bun, kita bayar dulu yuk. Hai Mbak, Selamat siang. aku sekalian mau bayar tagihan Oksigen ID Home-nya ya. Bisa dibantu kode pembayarannya, Kak? Kita kasih tahu dulu kode pembayarnya ya Bun. Kalian bisa dapatkan kode pembayaran dari billing statement melalui email yang akan kalian terima setiap bulannya. Ini atas nama Amelia ya. Total tagihan Oksigen ID Home-nya 324.000. Pembayarannya sudah berhasil ya. Terima kasih. Jangan lupa bukti pembayarannya ya Bun. Gampang kan? Alhamdulillah kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Oke Ustadz, pemirsa di rumah udah gak sabar nih untuk dijawab pertanyaannya oleh Ustadz. Kita ke pertanyaan yang pertama ya Ustadz. Bagaimana dengan seorang anak yang tiba-tiba bertobat karena orang tuanya meninggal dunia? Anak bertobat setelah orang tuanya meninggal meninggal dunia. Bagus ya berarti itu. Ya. Kepergian orang tuanya menjadikan itu hidayah untuknya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang bahaya adalah ketika orang tuanya meninggal sudah tiada, namun dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diharapkan orang tuanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, waladun salih yad'ulah. Anak yang salih atau salihah mendoakan orang tuanya, dia malah nggak ngedoain. Bahkan makin bergajul, ya, makin nakal. Ya, yang ada malah menjadi dosa buat dirinya sendiri. Maka kita bersyukur kalau misalkan sepeninggal orang tua kita makin sadar bahwa orang tua kita sudah tiada, maka gilirannya adalah tinggal kita. Sehingga kita cepat-cepat untuk dekat dengan Allah, bertobat dengan Allah, dan alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terus berbuat baik tanpa henti. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana jika setelah 40 hari keluarga masih menangisi kepergian almarhum? Apakah almarhum akan mendapatkan siksa kubur? Iya, baik. Kalau misalkan 40 hari dia masih meratapi, menangisi, apakah almarhum mendapatkan siksa kubur? Kalau kita bilang bahwa sesungguhnya orang yang meninggal, ya, ketika dia sudah wafat, itu masih ada kesempatan ruhnya untuk mengikuti jasadnya sampai ke liang lahat.
Tak kala dikuburkan, selesai semua meninggalkan kubur, maka selesailah dan putuslah seluruhnya. Artinya kehidupannya sudah pindah dari dunia kemudian ke antara akhirat dan dunia. Apa itu? Alamul barzakh. Nah, oleh karena itu terkadang masih terasa tuh mungkin ya orang yang ditinggalkan orang tuanya, kemudian dia masih sedih atau istrinya juga masih sedih, meratapi. Wajar. Kenapa? Karena baunya itu masih ada. Bau keringatnya yang kemarin menempel di samping kita atau sering berpelukan dengan kita itu masih ada, sehingga masih terasa bahwa seakan-akan arwahnya masih ada padahal sudah pindah. Nah, bagaimana dengan mereka yang menangisi terus gitu ya? Yang menangisi terus wajar sebenarnya. Karena kita pun dan saya pun pernah merasakan ditinggalkan orang tua, bagaimana sedihnya. Mungkin kalau laki-laki kuat, hari ini dia nggak nangis. Tapi nanti ketika menyendiri berdoa kepada Allah, dia akan menangisi dengan sejadi-jadinya. Nggak jadi masalah. Tapi asalkan menangisnya jangan sampai menangis yang meratapi, menyesal dan mohon maaf. Ya, sampai-sampai tangis itu menimbulkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melupakan, ingin ikut ke kubur. Nah, itu nggak boleh. Ya, ingin ikut ke kuburan, ingin ikut mati, ingin bunuh diri, itu nggak boleh. Ya, sedih wajar karena kita manusia yang Allah berikan hati bisa merasakan sedih. Mudah-mudahan orang tua kita semua yang sudah Allah panggil, Allah tinggikan derajatnya dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus belajar ikhlas ya, betul, Ustaz. harus ikhlas. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya jika uang takziah dipakai untuk menutupi kebutuhan ekonomi seperti buat beli beras dan bahan makan lainnya? Uang takziah adalah sebagai pertolongan dari sahibul huzn ya, atau orang yang sedih ya ditinggalkan, maka hukumnya boleh saja ketika digunakan untuk ya misalkan menutupi kebutuhan seperti beli beras, mencukupi kebutuhan anak-anaknya, itu nggak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah kalau misalkan uang takziah dipakai anaknya untuk mabuk-mabukan. Nah, itu yang masalah. Jadi nggak jadi masalah uang takziah apabila dikonsumsi atau digunakan untuk ya memenuhi kebutuhan sehari-hari, nggak jadi masalah. Ya, insya Allah mudah-mudahan yaitu menjadi ladang pahala justru ya dari almarhum karena wasilahnya itu dengan takziah untuk kebaikan keluarga, insya Allah. Oke, seperti itu pemirsa Oksigen. Nah, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Transformasi digital sekarang dan nanti menjadikan internet kayaknya menjadi kebutuhan pokok. Penggunaan internet di semua bidang memang terlalu diperlukan. Contohnya, Beta, sebagai seorang mahasiswi di Kupang. Aktif di sosial media, dengan adanya koneksi internet yang baik, urusan kuliah, sama kayak kerja tugas dan cari materi kuliah, pasti jadi kebutuhan yang harus diutamakan. Semua kegiatan bergantung di internet. Ketong pun harapan, semoga koneksi internet yang semakin baik cepat terwujud. Internet di Kupang akan jauh lebih baik kalau ada penambahan jaringan dari proyek Palaparing Timur. Satu jaringan, satukan negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Hai Bun, hari ini aku mau bayar Oksigen ID Home di Alfamart sambil belanja-belanja cantik. Yuk ikutin aku terus ya. Parfum cek, shampoo cek, deterjen, minuman, tisu, snack, make up, bulu mata palsu. Aku udah selesai belanjanya nih Bun, kita bayar dulu yuk. Hai Mbak, Selamat siang. aku sekalian mau bayar tagihan Oksigen ID Home-nya ya. Bisa dibantu kode pembayarannya, Kak? Kita kasih tahu dulu kode pembayarnya ya Bun. Kalian bisa dapatkan kode pembayaran dari billing statement melalui email yang akan kalian terima setiap bulannya. Ini atas nama Amelia ya. Total tagihan Oksigen ID Home-nya 324.000.
Terima kasih. Jangan lupa bukti pembayarannya ya, Bun. Gampang kan? Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Ini beta dan beta pun kawan-kawan yang tinggal di kepulauan paling timur di Indonesia. Beta dengar Indonesia pun proyek pala paling timur. Yang beta tahu itu bisa bantu desa beta jadi lebih maju. Maju dalam pengetahuan, maju dalam informasi, maju dalam pendidikan. Katong pun jaringan internet su bisa jadi lebih baik. Katong yang tinggal di timur su bisa dapat banyak informasi baru lebih cepat. Biar katong di timur sangat jauh dari ibu kota, katong sonde tertinggal lagi. Satukan untuk Indonesia yang lebih baik. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Alhamdulillah kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, aku ada video tips and trik mengatasi kerusakan moral generasi muda. Oke, kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Tips and trik mengatasi kerusakan moral. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi di masyarakat, maka inilah solusinya. Pertama, hindari salah pergaulan. Kita harus pandai dalam memilah dan memilih teman karena pergaulan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak. Apabila kita bergaul di lingkungan yang baik, maka akan timbul kepribadian yang baik juga. Dan begitulah sebaliknya. Kedua, peran orang tua. Orang tua memegang peran yang penting dalam mendidik dan mengarahkan anak mencapai cita-cita dan keinginannya. Untuk itu, menanamkan pendidikan karakter harus dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada anak akan nilai-nilai moral yang sesuai dengan budaya bangsa. Ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan. Hal tersebut sangat berguna untuk membentengi diri kita dari pengaruh buruk lingkungan. Keempat, meningkatkan iman dan takwa. Sebaiknya kita sebagai manusia yang telah diberikan akal dan pikiran memanfaatkannya secara optimal. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai di jalannya. Itu tadi merupakan video cuplikan tips and trik mengatasi kerusakan moral generasi muda. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Jika kita masih merasakan penyesalan yang masih tertinggal karena semasa hidup beliau, sebagai anak tidak pernah menanyakan kabar dan tidak ada waktu untuknya, bagaimana cara meminta maafnya Ustadz? Iya, baik. Yang pertama cara meminta maafnya tadi, yang hadis di awal yang saya sebutkan. Yang pertama as-sholatu alaihima, ya, mendoakan dulu. Doakan ya, doakan orang tua semoga dosa-dosanya diampuni. Yang kedua wal istighfaru lahuma, mohon ampun untuk orang tua kita, selesaikan janjinya, kemudian juga ikram, ya, muliakan teman-temannya.
Nah, ini yang kadang-kadang jarang dilakukan oleh anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu terkadang merasa malu kalau misalkan dia itu bergaul dengan para teman-teman dari orang tuanya. Padahal itu adalah termasuk sunnah dari Rasulullah SAW. Maka kita sebagai kaula muda ya jangan gengsi kalau misalkan kita bersilaturahim dengan keluarga orang tua dan lain sebagainya, teman orang tua. Kenapa? Karena justru di situ mendapatkan berkah. Jadi kenal dan juga banyak silaturahim di situ. Dan juga wasilaturahim. Ya, ini silaturahim lagi tadi. Ya, ini terkadang banyak juga yang enggan untuk silaturahim, menganggap bahwa ngapain silaturahim ke sana? Itu mah orang tua, udah kolot, nggak nyambung diajakinnya, nggak bisa dimainin Instagram, nggak bisa dimainin TikTok dan lain sebagainya, susah kayak gitu. Ya, itu bisa kita lakukan ya agar ya orang tua kita juga di sana merasa gembira dengan kiriman doa-doa yang kita kirimkan dari dunia ini ke alam barzakh sana. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih sehat, masih ada ya, kita muliakan terus ya. Kita muliakan selalu buat ia senyum. Kemudian yang sudah tiada kita doakan semoga Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, ke pertanyaan yang terakhir nih Ustadz. Apakah ketika anak ditinggal selamanya oleh orang tua, maka dia harus menunaikan segala janji, wasiat, hingga hutangnya? Iya, baik. Terkadang biasanya ada tuh. Ya, setelah kita ingin menguburkan jenazah dari orang tua kita akan ditanya oleh para ustadz, siapa nanti yang akan menanggung beban hutang piutang orang tua. Nah, pasti ada salah satu anaknya yang menanggung. Nah, berarti hutang piutangnya itu menanggung atau yang nanggung itu adalah anaknya. Nah, tak kalah seorang anak ya dibebani dengan janji, kemudian wasiat daripada seorang tua, ya orang tua kita semua, hendaknya kita tunaikan sebisa kita mungkin. Ya, sebisanya. Kalau misalkan mohon maaf kita tidak mampu sampai kita wafat, ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah berusaha terus untuk ya menunaikan wasiat janji daripada orang tua kita yang telah Allah panggil. Nah, namun jangan juga kita mengabaikan wasiat daripada orang tua kita dan janji-janjinya. Sebagai contoh misalkan, ya orang tua kita mewasiatkan kepada kita jangan lupa ya masukkan anak atau cucu nanti ke pondok pesantren, contoh misalkan. Itu harus kita tunaikan kalau bisa, sebisa mungkin. Ya, atau jangan lupa nanti sepeninggal jangan lupa sedekah ke masjid ini sampai jadi. Nah, itu harus sebisa mungkin kita tunaikan. Ya, agar pahalanya bukan hanya mengalir kepada orang tua, tapi mengalir kepada diri kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh pemirsa Oksigen, itu adalah pembahasan kita mengenai dunia telah berbeda saat orang tua tiada. Pemirsa Oksigen, karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, saya Putri Yulianti dan Ustadz Kafi pamit undur diri. Sampai jumpa di Tausiah Harian Ramadan di setiap harinya pada bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Oksigen.id.